warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya beragam kenikmatan, dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang lebih khususnya lagi adalah nikmat Islam dan iman, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang baik ini, di majelis ilmu, dan insya Allah dalam kondisi saum untuk pertama kali di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian daripada saudara kita tidak menjumpai bulan yang mulia ini. Padahal bulan ini adalah merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi seorang muslim. Sarana di dalam seorang muslim untuk mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa amal ibadah, diantaranya puasa bulan Ramadan yang kita lakukan ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah mabniun alal ikhlasi lillah, yaitu ibadah yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Betul-betul ibadah dilakukan karena ketulus ikhlasan kepada Allah. Ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan satu ibadah yang dilakukan karena mengharapkan pujian manusia ataupun karena tujuan yang lain. Kemudian yang kedua adalah ibadah itu diterima ketika dibangun di atas mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas ilmu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas sedikit fikih daripada puasa bulan Ramadan, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan beberapa nasihat penting yang disampaikan oleh para ulama kepada kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Bukan hanya bulannya saja yang istimewa, namun kita tidak mampu menjadi orang yang istimewa. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-shaum ataupun as-shiyam. Ya, diambil dari kata kerja ataupun dalam bahasa Arab fi'il namanya. Shauma yasumu sauman aw siyaman. Saum ataupun siam dalam bahasa Arab memiliki arti al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi kata-kata puasa secara umum
saum atau siam itu digunakan untuk makna menahan diri dalam segala hal, apapun bentuknya. Makanya Maryam alaihissalam, ibunya daripada Nabi Isa alaihissalam, ketika disampaikan oleh Jibril berita dari Allah bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Seorang anak lahir dari seorang gadis perawan belum menikah. Ini nikmat dari Allah sekaligus sebagai ujian. Kemudian Maryam ini bernadar kepada Allah. Ya, bernadar kepada Allah untuk tidak bicara. Dalam surat Maryam ayat yang ke-26 disebutkan, Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah, ya, saum artinya menahan diri. Apa maksudnya di sini? Dijelaskan pada lafaz selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara hari ini dengan orang-orang. Makanya ketika dibawa anaknya di tengah-tengah kaumnya itu terheran-heran, kaget, ya, melihat Maryam, seorang gadis yang soleha itu datang dengan membawa seorang anak, padahal Maryam ini belum menikah. Ya, disebut oleh kaumnya, wahai Maryam, engkau itu wanita baik-baik. Orang tua kamu juga orang tua yang baik-baik. Kenapa bisa seperti ini? Karena Maryam itu berpuasa, artinya menahan diri berbicara. Ya, dia memberikan isyarat kepada seorang bayi. Maksudnya tanya saja bayi itu. Maka Nabi Isa dengan izin Allah berbicara, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku akan diberikan kitab yaitu Injil, dan aku dijadikan seorang nabi. Ini ada seorang rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa bicara di waktu kecil. Dan kalau kita lihat beberapa riwayat, memang ada beberapa bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Di antaranya ada Nabi Isa. Kemudian menurut satu riwayat yang lain disebutkan dalam tafsir Adwaul Bayan Syekh Asy-Syankiti, di antaranya adalah saksinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika dirayu oleh Zulaikha, ditutup semua pintu dan jendela, dan ketika Nabi Yusuf itu lari, ya, membuka pintu, ternyata majikannya, suami perempuan tadi, sudah berdiri di depan pintu. Kemudian Zulaikha mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apa ganjaran yang layak bagi seorang yang menggoda istri orang lain ini, si Yusuf ini? Kemudian Yusuf mengelak, bukan saya. Ya, kemudian bersaksilah seorang saksi. Sebagian ulama mengatakan saksi tersebut adalah salah satu kerabat daripada perempuan tadi. Ada yang mengatakan ada seorang anak kecil yang tinggal di situ. Kemudian dengan izin Allah, anak itu berbicara bahwa ketika bajunya Nabi Yusuf itu, ya, ketika sobek di bagian depannya, maka sungguh yang benar adalah wanita tersebut. Ya, yang dusta adalah Yusuf. Tapi ketika pakainya itu, ya, koyak dan sobek dari bagian belakang, maka sungguh yang dusta adalah wanita tersebut, dan yang jujur dan benar adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada juga bayi yang berbicara, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Hadisnya cukup panjang, yaitu Ashabul Ukhdud. Ketika orang-orang itu beriman, ya, bersama-sama setelah kekufuran mereka, karena seorang pemuda yang betul-betul hebat ini. Seorang pemuda ini mau dicoba dibunuh oleh seorang raja, tapi tidak bisa. Dia mengatakan, wahai raja, kalau kamu mau mengikuti saranku, kamu akan bisa membunuhku. Ya, maka kalau kamu ingin membunuhku, saliblah aku, kemudian panahlah aku. Tapi sebelum kau lepaskan panah dari busurnya, ucapkan Bismillahi Rabbi Gulam, dengan nama Allah Rabbnya si Gulam ini. Tapi syaratnya juga dikumpulkan seluruh manusia. Akhirnya betul-betul terbunuh, dan orang-orang yang hadir di situ beriman semuanya. Dan akhirnya dibuatlah parit oleh penguasa pada waktu itu. Ini masa sebelum Nabi kita Muhammad. Dan kisah ini disebutkan secara global dalam surah Al-Buruj. Dikali paritnya, dinyalakan api dan dimasukkan. Kemudian ada seorang ibu yang ragu-ragu. Dia menggendong anaknya, melihat anaknya merasa kasihan. Dan anaknya yang masih bayi tadi diberikan izin Allah untuk berbicara, wahai ibuku, bersabarlah atas azab ini, siksa dunia ini. Sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Ini salah satu bayi yang bisa berbicara. Kemudian Jurej. Dan satu lagi adalah menurut satu riwayat adalah bayinya Masyitah, seorang tukang sisir Fir'aun yang ketika hendak disiksa dilemparkan ke dalam tungku yang mendidih, bayinya berbicara seperti bayinya pada kisah Ashabul Ukhdud. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini inti daripada makna saum, menahan diri. Ya, menahan diri dari bicara, dari makan, itu saum. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, misalnya
seorang laki-laki tidak mendatangi istrinya karena lagi halangan, misalnya haid dan nifas, seseorang bisa menggunakan kata berpuasa, saya lagi puasa ini, saya lagi saum. Maksudnya menahan diri untuk mendatangi istri karena lagi halangan. Tetapi kalau saum dalam fikih istilah para fuqaha itu khusus maknanya. Disebutkan bahwa saum atau puasa menurut ahli fikih adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Yang namanya saum menurut ahli fikih adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kemudian mendatangi pasangannya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar, yaitu ketika masuk waktu subuh, itu sudah mulai menahan. Jadi menahan sahur, ya, menahan makan itu adalah ketika azan. Berarti dengan kata lain, ucapan seorang Bilal atau siapapun yang di masjid al-imsak itu belum batas akhir, hanya peringatan saja. Makanya ini mungkin ada di Indonesia. Ala kulli hal ini niatnya baik, tapi perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwa itu belum batas akhir. Batas akhirnya adalah azan. Tapi imsak ini beri peringatan, nih azan sebentar lagi nih. Jangan enak-enak makannya gitu. Nanti bablas. Jadi al-imsak ini peringatan supaya orang hati-hati, karena batas akhir sahur adalah azan. Lalu bagaimana kalau orang itu ketika makan kemudian dia mendengar kumandang azan? Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan dilanjutkan, karena ada sebuah hadis disebutkan bahwa ketika kalian mendengarkan azan sedangkan bejana ataupun piring-piring kalian itu berada di hadapan kalian, di tangan kalian, jangan turunkan sampai ia menyelesaikan hajatnya. Ini dijadikan sandaran sebagian ulama bahwa ketika orang itu makan sahur, karena memang sunnahnya itu sahur diakhirkan mepet subuh, bukan jam 10 malam, itu makan malam namanya. Ya, sahur itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari 50 ayat menjelang subuh. Karena saking mepetnya mungkin bablas. Maka sebagian ulama mengatakan lanjut sayang. Ya namanya lanjut mungkin dikit ya, jangan nambah lagi kan gitu. Nah, ala kulli hal ini pendapat yang pertama, tapi pendapat yang kedua saya lihat lebih sahih, mengatakan hadis tersebut bukan sebagai dasar orang boleh melanjutkan sahur ketika azan. Karena hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan puasa. Karena hadis tersebut berkaitan dengan sholat. Artinya seorang itu ketika lagi makan, ada azan zuhur, ada azan asar, jangan buru-buru tinggalkan makanannya, selesaikan dulu baru datangi sholat. Itu maksudnya. Maka ini saya teliti terus, ya, hadis-hadis ini memang berkaitan dengan puasa atau tidak. Kemudian saya simpulkan dari beberapa referensi, ternyata hadis itu tidak berkaitan dengan masalah puasa, berkaitan dengan sholat. Karena kalau orang itu buru-buru makannya belum habis, itu nggak khusyuk sholatnya. Maka dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari Rasulullah SAW menyampaikan, kalau sudah siap makan malam, maka hendaklah didulukan makan malam daripada sholat malamnya, sholat isyanya. Makan malam dalam bahasa Arab itu namanya asya, Pak. Asya. Kalau sholat malam itu isya. Jadi harokatnya aja yang berbeda. Ya, asya sama isya. Kata Rasulullah, dulukan asyanya dulu sebelum isya. Supaya apa? Orang itu khusyuk. Karena inti sholat itu bukan hanya gerakan formalitas kasat mata dari dia takbir sampai salam, tidak, tapi intinya adalah keikhlasan. Maka segala hal yang mengarah pada keikhlasan itu dilakukan, dan segala hal yang dapat meniadakan kekhusyuan itu dihilangkan. Makanya juga ada sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan la sholata liman yadfa'u al-akhbatsain. Tidak dianggap sholat ataupun sholatnya dianggap tidak sempurna bagi yang menahan dua kotoran, yaitu menahan pipis dan buang air besar. Kalau selama belum keluar itu sah-sah saja, Pak, ditahan selama belum keluar sah sholatnya itu, tetapi nggak sempurna. Ya bagaimana mau sempurna orang lain itu mendengarkan bacaan imam menangis-nangis karena terharu, nah ini nangis-nangis karena menahan pipis. Ini maka sholatnya tidak sempurna. Baiklah, kita lanjutkan. Menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'a niyati ta'abbudi lillah, ya, disertai dengan niat beribadah. Ini penting ini. Ini disebut takkid, ikatan yang sangat penting dalam fikih itu, yaitu dengan niatan ibadah. Karena ada orang itu nggak makan, nggak minum seharian, tapi niatnya nggak puasa. Ya, niatnya nggak ibadah, tapi karena diet, karena menghindari penyakit, karena nggak boleh makan. Maka puasa ini ada suatu catatan penting sekali di akhir, ya, definisi
bahwa menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi daripada puasa. Tapi barakallahu fikum, kemudian keutamaan berpuasa. Jadi sangat banyak sekali, nanti kita nukilkan yang penting-penting karena tidak mungkin fikih puasa itu disampaikan dalam satu majelis Ibu. Karena kita senangnya yang kilat-kilat. Mau nyantri juga nyantri kilat kan gitu. Ya, padahal kita nyantri dulu sekian tahun, ya 6 tahun tambah lagi, 4 tahun tambah lagi gitu kan. Tapi kita senangnya kilat-kilat. Ala kulli hal, semua itu adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa. Salah satu hadis yang ingin kami sampaikan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah namun tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Yang menyampaikan adalah Rasulullah. Rasul menyampaikan Allah berfirman, makanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan hadis qudsi ini agak berbeda tingkatannya dengan Al-Quran walaupun sama-sama firman Allah. Kalau Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu lafaz dan maknanya dari Allah memang. Lafaznya dan maknanya Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril sampaikan pada Nabi kita Muhammad. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, namun lafaznya, redaksinya itu berasal dari lisan Rasulullah SAW. Kemudian kalau Al-Quranul Karim boleh dibaca di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam sholat walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adama lahu illa siyam wa fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan Bani Adam itu adalah baginya kecuali saum, berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Ini lafaz yang cukup gharib ataupun asing dalam sebuah hadis. Karena kita pahami bahwa amal ibadah adalah untuk Allah semuanya. Tapi kenapa Allah mengkhususkan saum dengan lafaz bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya? Sebagian ulama menjelaskan maknanya ini adalah puasa itu adalah suatu amal ibadah suatu amalan yang mengarah kepada keikhlasan, lebih ikhlas ya dibandingkan amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain itu nampak sekali, sholat nampak, ya zakat terkadang nampak memang. Kemudian haji apalagi itu, ya syukuran banyak orang nampak, ya kemudian pulang dapat predikat haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah, ini kan ketahuan. Tetapi kalau orang yang som ini, orang yang betul-betul ikhlas, ya sangat jarang sekali orang yang berpuasa ikhlas itu di dalam rumah dia puasa. Di luar rumah dia puasa, kemudian di dalam rumah dia nggak puasa, itu jarang sekali. Kecuali mereka orang-orang munafik dan lemah imannya. Orang yang berpuasa dan cinta Ramadan, dia akan puasa zahiran wa batinan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Tidak di luar rumah itu pura-pura puasa, sering ludah, diberinya kering. Tapi dalam rumah habis satu teko kan gitu. Ini jarang sekali. Maka ibadah ini ibadah khusus, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagian ulama mengatakan puasa itu Allah yang mengganjar sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah puasa itu pahalanya disimpan oleh Allah dan tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibagi-bagikan pada orang lain karena faktor kezaliman dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan para ulama. Kemudian dilanjutkan, wasiyamu junnatun. Puasa adalah benteng dari syahwat, benteng dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yanfus wala yaskhab wala yajhal. Kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan berbuat jahil, artinya bertindak bodoh yang menyelisih syariat Islam. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mri'un sha'im. Kalau lagi dicaci orang, diajak berantem sama orang, bukannya nggak berani sesungguhnya, tetapi dia mengatakan aku ini lagi puasa. Tapi nggak usah ditambahin, cukup. Ya kalau berani nanti ya, tunggu ya puasanya ini ngancam namanya. Karena ini sesungguhnya melatih kita untuk bersabar. Jadi ngalah itu bukan berarti kalah. Karena orang-orang yang bertindak jahiliyah itu nggak harus kita layani dengan tindakan jahiliyah. Ya apalagi kita sedang berpuasa, ini momentum untuk menampakkan bahwa kita itu memang diperintahkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah yaumil qiyamah min rihil miski. Ya, demi Allah yang dimana jiwa Muhammad berada di kekuasaannya, ya berada di tangannya. La khalufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu
atyabu indallah yaumal qiyamah, lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Ini Masya Allah, ini keutamaan. Karena memang orang yang berpuasa itu akan berbau mulutnya, khususnya ketika sudah tergelincir matahari ke arah barat, waktu zuhur ya, masuk itu sudah mulai berubah karena memang sudah kosong lambung kita, sehingga baunya berpengaruh ke mulut. Makanya dalam mazhab Asy-Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan makruh menggosok gigi baik dengan siwak ataupun dengan sikat gigi dan odolnya itu setelah zuhur. Kenapa makruh? Karena akan menghilangkan daripada asar, yaitu bekas ibadah. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan tidak, nggak masalah, tidak ada kaitannya. Karena apa? Ini bau mulut ini nanti di sisi Allah, bukan di dunia. Ya, bau mulutnya orang berpuasa itu adalah seperti ataupun lebih wangi daripada minyak kasturi di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia bikin orang pingsan. Ya, itu kan ya, pasti Pak. Ya, maka jangan coba-coba pakai dalil hadis ini pengen minyak kasturi sini dekat, saya kasih minyak kasturi. Itu orang bisa pingsan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi boleh para ulama, mayoritas para ulama selain mazhab Asy-Syafi'i, boleh orang itu pakai siwak. Ya, siwak kayu, siwak itu akar pohon Arab Pak. Tapi boleh saja namanya siwak itu pakai akar pohon apapun atau apa siwak namanya. Tapi yang lebih bagus memang itu. Ya, kemudian atau pakai sikat gigi. Bolehkah pakai odol? Bolehkah pakai pasta gigi? Boleh, para ulama memberikan fatwa. Yang nggak boleh itu nyuri, ya, ditelan pelan-pelan, ya, sebelum itu nggak boleh. Ya, tapi hati-hati kalau pakai pasta gigi, ya, karena Rasulullah itu ya memerintahkan seseorang itu beristinsaq, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, tapi hati-hati kalau kamu dalam kondisi berpuasa. Baiklah, kemudian yang terakhir dari hadis ini, walisa'im farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua masa kebahagiaan. Yang pertama adalah masa-masa ketika hendak berbuka. Itu semangatnya Pak, Masya Allah. Apalagi pulang kerja, lihat itu es kelapa saja pengen satu baskom diminum itu, ya. Tapi nggak kuat, satu gelas sudah cukup ternyata. Maka dianjurkan minumnya yang hangat-hangat dulu Pak, jangan es dulu. Hangat-hangat dulu biar semangat. Jadi asupan gizinya masuk dulu, jangan ditahan dengan es dulu kan gitu. Nanti baru habis buka silahkanlah menikmati karena itu halal. Itu masa kebahagiaan yang dihalalkan oleh Allah. Maka para ulama mengatakan ketika orang hendak berbuka dan melihat makanan dan dia senang, itu tidak mengurangi pahalanya. Ini disebutkan dalam hadis. Tapi ini kebahagiaan awal, dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika masa dia berjumpa dengan Allah, sedang berjumpa dengan Allah dan dia membawa saumnya. Ini masa kebahagiaan yang hakiki. Baiklah, Ibu-ibu sekalian, Bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ini salah satu ya hadis yang menunjukkan keutamaan berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam puasa. Ini perlu kita kenal. Para ulama menyebutkan bahwa secara global puasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah puasa yang disebut dengan puasa wajib. Ya, puasa wajib. Berarti kalau disebutkan wajib, melaksanakan dapat pahala, kemudian meninggalkan dapat dosa. Yang puasa wajib ini bisa berkaitan dengan waktu, seperti bulan Ramadan, ya, seperti bulan Ramadan, ataupun berkaitan dengan suatu sebab musabab. Karena satu sebab dia wajib berpuasa, seperti puasa kafarah, puasa denda. Ini banyak Pak, denda sumpah itu ada puasanya juga kalau orang melanggar sumpahnya. Kemudian nadar juga ada. Kemudian ada puasa kafarah untuk orang-orang yang melanggar puasanya, yaitu siang-siang bulan Ramadan mendatangi istrinya. Nah, ini bahaya ini. Ya, memerdekakan budak. Nggak ada budak sekarang Ustaz. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan itu berurutan. Kalau dia mampu puasa baru, kalau dia tidak mampu baru pindah. Dan yang ketiga beri makan 60 fakir miskin. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang 1 bulan aja lolos gimana nih Ustaz? Apalagi 2 bulan. Makanya hati-hati, segala tindakan yang bisa mengarah pada syahwat kepada pasangan dihindari. Apa hukum sayang nyayang istrinya? Ya boleh-boleh saja. Tetapi seseorang itu harus ngerti kondisi dirinya. Karena para lelaki ini beda tingkatannya satu dengan yang lain. Orang misalnya duduk-duduk dengan istrinya, gandengan dengan istrinya, nggak masalah ya, nggak masalah, silahkan. Tapi ketika dia mengerti bahwa dirinya mungkin kurang bisa menahan diri, maka jangan deket-deket istri, walaupun halal. Ya, selama tidak berhubungan halal. Tetapi segala hal tindakan yang bisa mengarah ke sana lebih baik dihindari, karena akibatnya sangat fatal. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian
ada puasa wajib yang disebut dengan puasa nadar. Nadar itu bernadar. Kalau para ulama menyebutkan nadar adalah ilzamu nafsi ma laysa biwajib, yaitu membebankan dirinya sendiri dengan suatu amalan yang pada dasarnya tidak wajib, itu nadar. Misalnya bernadar untuk puasa Senin Kemis selama 1 tahun. Senin Kemis itu tidak wajib, tapi kalau dia bernadar jadi wajib. Makanya para ulama tidak sah seseorang itu bernadar dengan sesuatu yang wajib. Ya, saking semangatnya dia bilang, ya Allah saya bernadar besok mau sholat subuh, itu nggak sah. Ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Ya sholat subuh wajib bahasa nadar ente kan gitu. Baiklah. Jadi nadar ini, walaupun nadar ini kalau sudah terlanjur bernadar dan itu amalan baik harus ditunaikan, namun para ulama yang mengatakan nadar itu makruh di awalnya. Khususnya nadar muqayyad, karena nadar itu dibagi jadi 2, Bapak Ibu sekalian. Ada nadar mutlak namanya. Nadar mutlak itu dia bernadar kepada Allah namun tidak ada latar belakang motivasi apapun. Yang penting nadar aja deh. Saya nadar puasa Senin Kamis selama 1 bulan, selama 1 tahun. Ini namanya nadar mutlak. Kemudian kalau nadar muqayyad itu ada motivasinya. Ya Allah, andaikan proyek saya ini berhasil, usaha ini berhasil, ya Allah, saya bernadar ingin puasa Senin Kamis atau pengen umrohkan siapa, pengen umroh sendiri atau apa, ya setelah proyeknya berhasil. Para ulama menjelaskan nadar mutlak terpuji. Tapi kalau nadar muqayyad hukum awalnya makruh, Pak. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau itu baik wajib ditunaikan, kalau tidak dapat kafarah. Makanya para ulama menjelaskan hukum syariat yang paling unik itu nadar. Memulainya makruh, kalau sudah terlanjur, kalau itu kebaikan wajib ditunaikan. Ya. Kenapa makruh? Karena disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan innama yastakhriju minal bakhil. Nadar itu biasanya orang yang bakhil, pelit dalam ibadah. Hitung-hitungan sama Allah, kan nadar, ya Allah, nih kalau proyek saya berhasil, nanti saya mau puasa Senin Kemis, mau infak. Seakan-akan mengatakan nanti kalau nggak berhasil, ya Allah, ingat ya Allah, nggak puasa loh, kan gitu kan. Jadi kayak intimidasi sama Allah. Ya, kata Allah siapa yang butuh kan gitu kan. Karena ibadah itu kembalinya kepada seseorang. Baiklah, ini puasa yang wajib. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah jelas, ya. Puasa seperti Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan ya Bapak Ibu sekalian pada tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Tetapi para ulama menjelaskan sesungguhnya tidak terbatas pada tanggal itu. Intinya itu waktu yang afdal, tapi boleh juga ketika terlewat menggantikan di hari yang lain. Intinya bisa berpuasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Karena amal salah seseorang itu kan dilipat gandakan menjadi 10, itu minimal Pak. Ya 10, nanti dilipat gandakan menjadi 100, 700 dan dilipat gandakan ya sampai hitungan yang tidak dihitung oleh manusia, tapi menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mampu puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu dianggap puasa penuh 30 bulan. Masya Allah. Dan kalau bisa mendapati hari 13, 14, 15 ya bulan Qamariyah Hijriyah, itu bagus. Tapi kalau tidak, boleh berpuasa 3 hari di hari apapun selama ya dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pembahasan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, para ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, dan berdasarkan konsensus ijma para ulama. Makanya kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Yang para ulama menjelaskan, kalau orang mengatakan Ramadan puasanya nggak wajib, itu perlu dijelaskan. Makanya kalau ada misalnya mahkamah syariah, itu juga mengurusi orang-orang seperti ini. Kalau ada mahkamah syariah, itu orang yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib dipanggil itu, kemudian dibacakan hujah-hujahnya kenapa ente mengatakan seperti itu. Apakah ada intimidasi dari orang, ada paksaan dari orang, apa motivasi anda? Ya memang nggak wajib, baru dijelaskan. Dikasih waktu 3 hari. Kalau dia tidak tobat, maka dalam Islam orang seperti ini dianggap murtad karena menyelisihi daripada ijma, dan ada konsekuensinya berupa hukum. Ini ketika memang ada mahkamah syariah juga menangani personal kaum muslimin yang melanggar daripada aturan syariah. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Bagian selanjutnya yaitu bulan Ramadan itu ditetapkan dengan apa? Alhamdulillah hari ini sepertinya umat Islam khususnya di Indonesia sepakat ya, tidak ada perbedaan. Ini kita senang sekali. Tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU, dengan Persis dan para
ormas-ormas yang lain, alhamdulillah, dan semoga nanti hari raya bareng juga biar serempak. Ya, baik. Bulan Ramadan itu ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan Ramadan. Ini adalah metodologi klasik yang dipakai oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Dan ternyata metodologi hisab itu ada memang, tapi pada masa abad ketiga Hijriah, ketika memang ilmu teknologi sudah mulai muncul. Tetapi metodologi klasik dan sampai sekarang juga bisa dipakai, yaitu melihat bulan. Ya, bulan Ramadannya sudah muncul belum, bulan sabitnya sudah muncul belum, bisa terlihat atau tidak. Nah, ini sebagai standar menetapkan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'inuhumma, ketika tertutup awan tidak bisa terlihat, maka metodologi yang kedua diterapkan, yaitu al-ikmal, disempurnakan bulan Sya'bannya. Yang standarnya bulan Sya'ban itu 29 hari, kemudian disempurnakan menjadi 30, baru puasanya setelah hari 30. Yang hari 30 ini yang Rasulullah mengatakan hari syak, hari ragu-ragu, yang orang itu haram berpuasa. Ya, jadi malah diharamkan berpuasa kecuali bagi orang yang punya tanggungan. Misalnya orang yang punya tanggungan kafarah, atau orang punya tanggungan utang Ramadan mepet, masih sisa tinggal 1 hari lagi. Ya, kemudian mungkin orang yang biasa puasa sunnah, ya puasa hari Senin, kemudian ternyata hari syak, hari ragu-ragu itu jatuh pada hari Kamis misalnya, maka dia boleh berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa, maka tidak boleh berpuasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan, jangan didahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari. Maka tidak ada istilah latihan. Wah, pemanasan dulu nih, Ramadan datang, puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Ternyata itu tidak sesuai dengan syariat, melanggar daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini penting diketahui, ya, jangan sampai kita salah beramal, hanya mudah semangat. Ustaznya semangat nih, gimana kalau sholat zuhur jadi 8 rakaat? Saya kelasnya enggak benar juga. Ramadan masa 1 bulan aja, kalau bisa 2 bulan, ini nikmat sekali. Nah, ini berarti melanggar syariat, karena sesungguhnya ibadah bukan hanya sekedar ikhlas. Baiklah, kemudian masalah munculnya bulan, terlihatnya bulan ini kita serahkan pada ahlinya tentunya, tapi ini sebagai pengetahuan. Ada orang yang mengatakan yang namanya standar bulan itu adalah bulan global. Artinya apa? Dimanapun tempatnya ketika muncul ataupun ketika terlihat bulan, maka kewajiban puasa itu bagi seluruh kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah mengatakan fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Ya, ini perintah untuk seluruh kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama, yaitu bulan, standar bulan, ya, itu adalah bulan global. Kalau nampak di Saudi, Indonesia wajib puasa. Kalau nampak di Malaysia, apalagi dekat, ya, Indonesia wajib berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bulan lokal, ya, bulan lokal. Jadi ketika nampak di satu daerah, belum tentu daerah lain berpuasa. Ini berdasarkan riwayat Muawiyah. Ya, ini sudah ada pada zaman sahabat Nabi, di mana sebagian sahabat Nabi menggunakan, ya, standar bulan lokal bukan bulan global. Maka paling baik memang kita mengikuti bulan lokal. Sampai bukan hanya pada puasa Ramadan saja. Pada tahun kemarin sepertinya ada polemik tentang masalah puasa Arafah. Ingat ya Pak? Ya. Bulan Dzulhijjahnya Saudi sana itu lebih masuk lebih dulu. Sedangkan di Indonesia belum nampak, bulan awal Dzulhijjah belum nampak. Sehingga ketika wukuf, ya, tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi Arabia, Indonesia masih hitungannya tanggal 8. Akhirnya bingung, ini gimana nih, kita puasa Arafah standarnya wukuf atau standarnya hari itu? Ada sebagian mengatakan, ya namanya puasa Arafah ya wukuf di Arafah. Ya, ini tanggal 8 masih, nggak peduli, yang penting sana wukuf kita puasa. Ya, karena memang tidak dipungkiri dalam pembahasan fikih, puasa Arafah itu bagi orang yang tidak wukuf, sedangkan bagi yang wukuf itu makruh hukumnya. Ya. Baik, kemudian sebagian ulama mengatakan tidak demikian. Puasa Arafah itu standarnya bukan wukuf tapi waktu, ya, yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Di antara salah satu alasannya adalah puasa sunnah Arafah itu lebih dahulu daripada syariat haji. Ya, sebelum ada wukuf sudah ada puasa Arafah. Ini diantara alasan para ulama. Tapi ala kulli hal berarti ini perbedaan. Semakin kita tuh banyak tahu perbedaan para ulama, semakin luas kita bergaul dengan kaum muslimin. Oh, ternyata Anda ada dasarnya. Alhamdulillah. Ya, nggak masalah, yang diharamkan itu berantemnya itu Pak. Yang salah itu nggak puasa itu.
Ya, kadang-kadang orang ribut-ribut, ini puasa ini harus tanggal 9 ini. Ya, ternyata ini nggak puasa gitu. Ya, ini sayang sekali. Tapi barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam puasa, ya, dalam puasa itu ada syarat-syaratnya. Di sini buku Sahih Fikih Sunnah ini simpel sekali, tidak seperti buku fikih-fikih yang lain. Apalagi buku fikih Syafi'i ini sangat masya Allah. Sangat panjang lebar detail, tapi ini ringkas sekali karena buku kontemporer dan ada versi Indonesia cukup bagus untuk dibuat referensi. Disebut di sini bahwa syarat sah puasa itu hanya ada 2. Yang pertama adalah bersih dari haid dan nifas, tentunya ini bagi para wanita. Ya, karena bagi para wanita itu yang sedang ada halangan seperti haid ataupun nifas haram berpuasa. Jadi haram berpuasa, kemudian haram sholat, kemudian haram juga tawaf. Namun para ulama berbeda pendapat, bolehkah wanita haid memegang mushaf? Bolehkah wanita haid itu membaca Al-Quran? Itu jadi polemik antara para ulama. Namun bagian yang disepakati oleh para ulama, wanita haid dan nifas itu haram berpuasa, haram menjalankan sholat, dan haram apa ibu? Haram melaksanakan tawaf. Maka ketika haji atau umroh, ketika dalam kondisi berhalangan bisa ditunda tawafnya. Kalau haji diakhirkan, laksanakan amal-amal yang lain, tawafnya diakhirkan. Kalau umroh, kalau umroh kan amalnya ringan dan gampang, insya Allah diakhirkan semuanya. Karena sa'i itu mengikuti tawaf, tidak sa'i dulu baru nanti tawaf, tidak. Jadi nanti nunggu bersihnya baru tawaf kemudian sa'i. Baiklah, ibu sekalian, bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah niat. Ini penting. Jadi puasa itu tidak akan sah kecuali dengan niat. Yang para ulama menyebutkan niat itu ada syaratnya. Ada 4 syarat. Ya, setidaknya 4 ataupun 3. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah al-jazm. Al-jazm itu adalah yakin, tidak ragu-ragu. Makanya orang itu tidak boleh pada tanggal 30 Sya'ban ketika belum ditetapkan karena tidak terlihat, tidak boleh seseorang kemudian mengatakan ataupun dalam hatinya mengucapkan, ya, saya besok mau puasa deh. Puasa apa? Ya kalau siapa tahu itu Ramadan, ya Ramadan lah gitu kan. Kalau enggak ya puasa lain lah, itu enggak boleh. Ya harus jazm, yakin puasa apa. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin itu menentukan dia puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa qadha, puasa membayar hutang, ya, hutang puasa atau puasa nadar. Jelas tidak boleh puasa dah. Tidak ditentukan ini puasa wajib atau apa, tidak boleh dalam niat. Kemudian yang ketiga adalah at-tabyid, menghadirkan niat pada malam hari. Malam hari itu terhitung pada maghrib sampai terbit fajar. Itu malam hari. Jadi menghadirkan niat di malam hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Hadis Hafsah. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat sebelum fajar maka tidak ada saum baginya. Ini riwayat Hafsah. Tapi riwayat Aisyah lain lagi. Aisyah lain lagi mengisahkan ketika waktu duha Rasulullah datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ada makanan enggak? Tidak ada wahai Rasulullah. Tidak ada ibu, masya Allah. Ya, Rasulullah mengatakan kalau begitu saya puasa. Jadi tidak ada makanan di rumah Rasulullah itu, masya Allah sering terjadi. Bahkan dalam satu riwayat pernah disebutkan Rasulullah itu dapurnya tidak pernah mengepul selama 3 bulan lamanya. Hidupnya dengan air korma. Padahal kalau mau mewah bisa. Ketika ada jihad fisabilillah ghanimah, harta rampasan perang itu Rasulullah beras 1/5, masya Allah. Makanya pernah satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengetuk rumah Rasulullah, kemudian dibuka pintunya, ternyata Rasulullah bangun tidur. Umar bin Khattab langsung nangis melihat Rasulullah. Kenapa? Ternyata ada bekas di mukanya, bekas di lehernya, di punggungnya itu apa? Bekas tikar yang kasar. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan seorang yang tidak mampu untuk mewah, tapi memang menghindari kemewahan. Karena sebagai public figure kepada para sahabat, maka kita lihat hampir-hampir tidak ada orang yang murtad di dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir tidak ada yang murtad. Ada satu riwayat yang murtad adalah si Abdullah yang hijrah ke Habasyah, yang dia itu ingin menyelamatkan keimanannya, hijrah ke Habasyah ketika fase-fase Mekah, namun ternyata dia masuk Nasrani karena di Habasyah Ethiopia ini adalah negara yang mayoritas Nasrani. Padahal rajanya Najasyi ini dengan izin Allah dia masuk Islam malah. Raja Najasyi ini masuk Islam. Masya Allah, orang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika meninggal Rasulullah mengabarkan sholatkan untuk saudara kamu, sholat gaib. Maka sebagian ulama mengatakan sholat gaib ini bagi orang yang tidak disolati. Orang yang tidak disolati nggak usah perlu sholat gaib. Ada
Ada pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan secara umum boleh. Ada yang mengatakan pendapat pertengahan bahwa sholat gaib itu bagi mereka para tokoh walaupun sudah disolati. Ala kulli hal fikih, tidak usah kita ngotot. Masing-masing ada pendapatnya. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Aisyah riwayatnya adalah niat itu tidak perlu malam hari. Para ulama mengkompromikan, ya. Dua riwayat ini, kalau riwayat Hafsah wajib mendatangkan niat pada malam hari. Kalau Aisyah boleh siang hari. Para ulama mengatakan riwayat Hafsah ini untuk puasa wajib malam hari. Sedangkan riwayat Aisyah itu untuk puasa sunnah. Ya. Jadi orang nggak niat puasa awalnya, kemudian jam 9 datang ke istrinya, ada makanan nggak ada, kalau begitu saya puasa. Jadi syaratnya orang seperti itu adalah boleh berpuasa. Syaratnya apa? Jangan sarapan dulu. Kalau sudah sarapan 2 piring, nanya istrinya ada tambahan nggak dek? Nggak ada, kalau gitu saya puasa apa? Ini udah 2 piring sarapan. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak wajib, nggak sunnah, malam hari harus niat. Ya. Kalau tadi riwayat Aisyah bagaimana? Itu ada takwilannya, yaitu Rasulullah itu sudah niat puasa dari malam hari, puasa sunnah. Cuma ingin membatalkan karena satu hal. Kayaknya saya lemes atau apa, membatalkan. Tanya istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau begitu saya lanjut puasanya. Ada versi seperti itu. Ala kulli hal, untuk Ramadan para ulama sepakat menghadirkan niat di malam hari. Walaupun ada berpendapat Imam Abu Hanifah, itu namanya menghadirkan niat cukup sehari saja, semalam saja di awal Ramadan. Nanti kita bahas yang syarat yang keempat. Tapi niat ini Bapak Ibu sekalian, niat puasa ini, ketika orang bangun sahur, bangun malam sahur, ya sahur ini jelasnya niat, makan malam atau sahur kan tidak ada. Ketika dia bangun makan sahur itu sudah dianggap niat. Ya, jadi kita nggak usah berat-beratkan niat. Ya harus hafal niatnya dulu. Kenapa nggak puasa? Saya belum niat, belum hafal gimana? Itu memberatkan diri. Ya, tidak ada riwayat dari Nabi dan para sahabat untuk menghadirkan niat dalam lisan. Ulama mengajarkan seperti itu supaya orang fokus. Hati-hati jangan lupa niat kan gitu. Tapi sesungguhnya niat itu jangan dipersulit. Orang bangun malam jam 3, jam setengah 4, kemudian makan sahur tambah 2 kali. Ya, saya belum niat, ya sahur ngapain? Kecuali dia bangun tidur dalam kondisi dia merem, kemudian dia ke tempat nasi ngambil habis 3 piring, nggak sadar, itu belum niat berarti. Nah, sudah sahur kok belum niat. Jadi niat itu jangan dipersulit, adalah tempatnya di hati. Orang sahur saja sudah dianggap berniat, tapi jangan lupa, yang penting niat itu penting sekali. Kemudian yang keempat, yang terakhir daripada syarat niat adalah yang keempat, menghadirkan niat di setiap malam. Ini mayoritas para ulama. Sedangkan kalau mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan cukup sekali malam pertama itu mewakili 29 atau 30 hari. Tapi yang sahih pendapat jumhur mayoritas para ulama, karena ibadah puasa itu satu hari ini berbeda dengan satu hari yang akan datang. Hari ini batal, besok nggak ikut batal, bisa kan Mbak? Ibadah terpisah. Makanya wajib menghadirkan niat di setiap malam. Satu malam tidak mewakili seluruhnya, walaupun ada juga berpendapat tadi Imam Abu Hanifah, tapi pendapatnya marjuh ataupun lebih lemah. Maka ahsan dan afdalnya, lebih utamanya Bapak Ibu sekalian itu menghadirkan niat di setiap malam. Kalau ibu-ibu insya Allah mudah, apalagi yang menghadirkan makanan untuk keluarganya, masya Allah, dan pahala yang luar biasa nih ibu-ibu. Dapat pahala puasanya, dapat pahala puasa suaminya, dapat pahala puasa anak-anaknya, luar biasa ini. Ya, menyiapkan sahur, menyiapkan buka, masya Allah, ini kesempatan ibadah. Makanya di bulan Ramadan ini jangan dilewatkan, penuhi dengan amal ibadah, harus strategis dalam beramal. Kita beramal, kita semangat, ya, semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baiklah, kemudian sebelum kita masuk pada hal-hal nasihat para ulama, setidaknya kita ketahui apa saja yang menjadi sunnah-sunnah dan adab-adab dalam berpuasa. Ini penting supaya kita tidak terlepas daripada sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama di antara sunnahnya Bapak Ibu sekalian adalah makan sahur, as-sahur. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya ya dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, katanya kita tuh cari berkah kan Pak. Keberkahan itu masya Allah.
Para ulama menjelaskan keberkahan itu standarnya ada bertambahnya kebaikan, tambahnya taat seseorang, tambah khusyuknya. Maka Ramadan dikatakan berkah ketika Ramadan itu menjadikan kita insan-insan yang bertakwa itu berkah. Kekhusyukan kita, ketaatan kita, ketundukan kita, berkah umur kita ketika kita isi dengan ketaatan. Makanya belum tentu berkah ketika orang itu umurnya panjang, belum tentu. Ada orang umurnya panjang maksiat aja itu nggak berkah. Keberkahan belum tentu ada pada ya jumlah anak yang banyak, masya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sukses-sukses, belum tentu Pak. Bisa jadi keberkahan itu terletak pada orang-orang yang tidak memiliki keturunan, tapi dia tetap bersyukur dalam kondisi seperti itu, bersabar, bersyukur, minta pada Allah. Ya, permintaan dia setiap malam pada Allah untuk berikan anak itu ibadah Pak. Mungkin ini tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniai anak yang banyak, nggak pernah berdoa ya Allah minta anak, karena ada diberi. Tapi lisan seseorang yang sekian puluh tahun, 20 tahun dia minta, ya Allah, karena kan seorang pewaris seorang anak, lisan ini bernilai ibadah. Maka keberkahan di situ, walaupun dia tidak diberi sekalipun. Ini kan diberi berarti dapat 2 fadilah, doa selama 20 tahun dan anak, masya Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Maka keberkahan ini tidak bisa dinilai dengan hal yang dohir, ya pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah, belum tentu. Ya rumah yang indah, belum tentu. Berkah terletak pada sakinah, mawadah dan rahmah. Ketika seseorang mendapatkan sakinah dalam keluarganya, itulah tanda-tanda berkah. Makanya banyak sarana untuk mendapatkan keberkahan, diantaranya makan sahur. Ya karena waktu itu waktu berkah, dianjurkan banyak istighfar. Rasulullah menegaskan dalam riwayat yang lain, hadis sahih Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Rasulullah SAW menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Perbedaan antara kita, puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah dalam makan sahur, kata Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, tasahharu walau bijur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini sangat sunnah sekali. Ini makan sahur. Kemudian yang selanjutnya takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Ya, waktunya ataupun jeda waktu ataupun masa waktu atau jeda waktu antara sahur dengan adzan berapa? Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya, ya, bahwasanya Zaid bin Sabit mengisahkan, tasahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Qultu kam bainal adzan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Jadi antara makan sahur dengan subuh itu kira-kira 50 ayat. Dibaca santai, ya, ayat panjang atau ayat pendek, ya ayat standar lah. Kalau An-Naba terlalu pendek kan, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mungkin kalau An-Naba 50 ayat bisa 15 menit. Tapi kalau nggak panjang mungkin sekitar 20 menit atau 25 menit, Pak. Itu waktu-waktu sunnahnya sahur. Ya, supaya kalau habis sahur itu nggak tidur. Coba kalau sahurnya jam 2, oh habis makan tuh ngantuknya luar biasa. Itu mepet subuh aja bisa tidur walaupun 5 menit. Ya. Ini kalau kan apalagi kita kan nggak biasa itu makan sahur itu. Ya makan sahur ngantuknya itu kayak diganduli 5 kilo mata kita itu. Diginikan aja masih bisa tidur, mulai bisa tidur gitu. Ya, maka ini diantara hikmahnya adalah supaya kita tidak meninggalkan sholat jamaah subuh. Ya, tidak meninggalkan jamaah sholat subuh, mepet-mepet waktu subuh. Jadi diantara sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Ya kemudian sunnah yang lain menyegerakan berbuka. Ini dia, ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin yang ikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan. Bukan sebagian kelompok yang menyimpang seperti Syiah Rafidhah itu ketika buka diakhirkan, nunggu bintang-bintang itu bertebaran dulu di langit baru berbuka. Apalagi kalangan yang menyimpang, tidak mau buka puasa, nahan makan sampai subuh, itu puasa wisol namanya. Ya, Rasulullah memberikan satu keringanan. Orang yang pengen wisol itu bolehlah, silahkan. Jadi maghrib itu tidak berbuka sampai subuh, tapi itu nggak sunnah, makruh kan. Sudah capek, sudah lapar, sudah ini, makruh lagi. Tapi kalau dilanjut lagi sampai subuh kok nggak makan lagi, itu sudah haram, puasa wisol yang haram. Makanya ada puasa di beberapa daerah itu yang perlu kita ingatkan saudara kita, mungkin karena awam walaupun dia umat Islam. Itu seperti puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum di tempat yang tidak ada cahaya. Yang orang Jawa bilang puasa pati geni. Ya, ada yang pernah melakukan nih Pak? Dan jangan pengen lamar kerjaan puasa pati geni dulu gitu kan gitu. Ya kalau ditanya kenapa? Ya pengen dia tuh kebal, pengen tidak tertembus peluru, tidak mempan dengan senjata api atau senjata tajam. Dan apakah itu bisa? Bisa.
Tapi itu karena faktor jin tentunya. Jin itu mendekat bantu dia. Tapi ingat, jin juga makhluk Allah. Ya, kalau ditembak tembus berarti jinnya lagi ngantuk saya gitu. Maka dia akan minta maaf, maaf Pak, saya lagi ngantuk. Yang hayyun ya qayyum hanya Allah. Jin itu makhluk Allah, bisa lengah, bisa ini gitu. Ya, maka orang-orang yang berpuasa, puasa mutih atau puasa apa, itu dengan niatan supaya dia tidak mempan senjata itu bisa, tapi dengan bantuan jin, dan itu tidak disyariatkan. Ya, kita tuh tawakal Allah, tawakal kita pada Allah, bukan pada jimat. Ya, para ulama mengatakan jimat itu haram. Bahkan mayoritas, kata mayoritas para ulama, haram hukumnya pakai jimat walaupun dengan ayat Al-Quran. Ya, kalau jimat selain Al-Quran para ulama sepakat. Tapi kalau jimat dengan ayat Al-Quran ada perbedaan pendapat. Tapi mayoritas para ulama mengharamkan, yang membolehkan hanya sedikit. Ibaratnya yang misalnya yang hadir pengajian ini 100 orang, ada yang ngantuk 1-2, itu minoritas namanya. Ya, misalnya kalau ngantuk banyak yang mayoritas ini. Ya, saya ikut ngantuk nanti Bapak Ibu sekalian. Ayo. Nah, jadi jimat diharamkan, ya, karena orang yang pakai jimat itu malah tidak ada ketenangan Bapak Ibu sekalian. Berangkat kerja jimatnya ketinggalan, waduh, nggak doyan makan, nggak doyan minum, mati malah itu kan. Jadi ini adalah efek daripada azimah ataupun jimat, dan ini diharamkan. Bahkan ayat Al-Quran kita pernah diskusikan dengan para masyayikh, bolehkah kita itu misalnya tidur nggak tenang ya Syekh? Pernah saya ketika di Masjid Nabawi, saya tanya, ada halaqah terus di situ, saya datang ke Syekh, saya ingin tanya, apakah termasuk dosa ketika kita sulit tidur, mimpi buruk, kemudian kita ambil mushaf, kita letakkan dalam dada kita? Kata dia, jangan nampak seperti itu, karena Al-Quran untuk dibaca, ya, bukan ditempelkan. Kalau ditempelkan ayat Quran nanti tuyul nggak masuk, tidak seperti itu. Ya, sunnahnya malah dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, tidaklah sebuah rumah dibacakan Al-Baqarah dan Al-Imran kecuali setan lari darinya. Udah ada aturannya. Makanya ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i itu dipegang atau nggak dipegang nggak apa-apa, kemudian dibacakan Al-Quran, tidak ditempel dengan ini, dibacakan. Ya, kemudian dibacakan dalam air, di atas air nggak boleh, dan sebagian ulama membolehkan bacakan ruqyah di atas makanan, sebagian ulama. Ya, ini cara ruqyah yang syar'i, bacakan ayat Quran. Makanya para ulama memberikan fatwa tentang hukum menempel Al-Quran. Mereka mengatakan tinggal tujuannya. Kalau tujuannya untuk memberikan motivasi supaya orang itu rajin salat jamaah, ditulis di kamarnya ayat Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakiin, nggak apa-apa. Itu untuk supaya dia salat jamaah. Kemudian ditulis inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dengan tujuan supaya tepat waktu, nggak apa-apa. Dan yang kedua, kalau orang itu menulis ayat Al-Quran, itu ditempelkan di dinding dengan tujuan hiasan, sebagian ulama memakruhkan. Makanya para ulama mengajarkan kalau buat kaligrafi itu dari hadis-hadis atau dari yang selain Al-Quran, tapi nggak sampai derajat haram. Ada sebagian ulama memakruhkan. Kalau ditempel untuk jimat, nah ini bahaya. Ya, jangan sampai kita menggunakan Al-Quran malah seperti itu. Al-Quran itu dibaca, ditadaburi, dan hukumnya dilaksanakan, bukan malah buat jimat. Baik, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnahnya adalah seseorang berbuka dengan rutab ataupun tamar. Ya. Kalau mungkin, kalau tidak ya dengan air. Ini ternyata sunnah. Ya, ternyata sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rutab itu Ibu, rutab itu kurma yang belum kering itu, kurma basah. Ya, kurma basah. Ya, ini termasuk enak ya. Kalau tamar itu kurma kering, boleh. Kurma basah atau kurma kering, dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun dengan air. Kalau orang nanya, Ustaz, bolehkah berbuka puasa dengan gorengan? Ya boleh-boleh saja. Mungkin yang pasangnya dokter mungkin nggak makan gorengan, nggak boleh gorengan, akan menumbuhkan banyak sel-sel lemak dalam tubuh. Ya, tapi namanya kita, khususnya orang Jawa itu. Ya kalau kurmanya Saudi ya kurma beneran, kalau kurma kita ya gorengan kan gitu kan. Ini kurma Jawa kata bilangnya, itu gorengan itu sendiri. Tapi ala kulli hal setiap yang halal boleh. Cuma nanti kalau pertimbangan apakah ini dengan makan ini nanti sehat atau tidak, itu pertimbangan sifatnya tibbiyah, kesehatan dan kedokteran. Tapi kalau memang kita ingin laksanakan sunnah dan insya Allah hikmahnya juga ada dari sisi kesehatan, ya makan rutab, kurma yang masih basah belum kering, ataupun kurma yang sudah kering, ataupun dengan air. Ya, kemudian ketika berbuka membaca bismillah, makan kurma, ya 1, 2, 3, setelah itu baru membaca doa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya Ibu. Ya, bila kalau doa Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu wallahu a'lam bissawab,
sebagian ulama mengatakan hadis yang menunjukkannya itu lemah. Ya ini yang beres-beres saja lah, gitu kan. Doa itu maknanya bagus, tapi kalau ada contohnya dari Rasulullah, kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah? Karena kita cinta kepadanya. Makanya kalau makan, misalnya gini, ketika sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan kita angkat tangan menghadap kiblat doa, karena waktu itu waktu mustajabah. Jangan digunakan ngobrol. Ibu-ibu jangan fokus makanan, kasih jam 10 menit sebelum adzan stop makanan, sudah siap di atas meja. Ini penting ini. Jangan sibuk sehingga terlewatkan masa-masa mustajabah dalam doa. Minta apapun, ya, minta apapun, baik perkara duniawiyah dan baik perkara ukhrawiyah. Minta yang bagus-bagus, husnul khotimah. Kemudian firdaus yang tinggi, jannah yang tinggi, rezeki yang banyak. Jangan nanggung-nanggung, ya Allah, rezeki dikit aja ya Allah. Sana Allah Maha Kaya, ya kan? Enggak usah banyak-banyak ya Allah, karena malu dia kan. Ya, enggak, Allah Maha Kaya. Kalau minta jangan nanggung-nanggung. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza sa'altumul jannah fasalul firdausal a'la. Kalau minta surga yang paling tinggi firdaus. Ya, jangan terlalu tawadhu. Ya, saya tawadhu dalam artian negatif ya. Ya Allah, minta surga ya emperan enggak apa-apa ya Allah, kan ini kurang tinggi semangatnya. Baik. Ya, masih ada beberapa menit insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi habis berdoa adzan maghrib, ya, jadi kita segera berbuka. Bismillah, kita mulai dengan bismillah. Habis 3 biji kurma, minum air, baru kita mengatakan dhahabat dhama'u. Ya, telah pergi rasa haus itu. Wa batallatil uruq, telah basah, ya, urat sarafnya sudah basah semuanya. Wa sabatal ajri insyaallah, dan tetaplah pahalanya insyaallah. Jadi yang bilang tuh hausnya, jangan pahalanya juga ikut hilang dengan hausnya itu, ya. Ini doa yang bagus ya, mengharap pada Allah bahwa lapar dan dahaga itu telah hilang alhamdulillah, dan pahalanya tetap. Ya, ini pendek. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini hadis sahih, ya, dan dihasankan oleh Albani dalam Sunan Al-Kubra, ya. Kemudian dihasankan Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Baik, kemudian di antara sunnahnya adalah banyak baca Al-Quran. Jadi ini syahrul Quran. Imam Bukhari itu menghatamkan Al-Quran siang hari sekali, malam hari setelah tarawih itu tiga malam khatam. Ini Imam Bukhari. Hebat lagi Imam Syafi'i selama Ramadan menghatamkan Al-Quran sittina marrah, 60 kali. Oh, masya Allah itu. Wah, nggak bisa kerja Ustaz, ya sudah semampunya kan, gitu kan. Ala kulli hal harus sesenggangan waktunya. Ketika kita di kantor memang tidak mengganggu hak-hak orang lain, nggak masalah. Yang diharamkan adalah ketika kita alasan ibadah tapi mengganggu hak orang lain, itu nggak boleh. Karena kita kerja juga ibadah, amanah itu. Ya, tapi kalau dalam kerja itu tidak mengganggu amanah orang lain, sudah terpenuhi hak-haknya untuk ibadah pada Allah. Karena tugas kita sebagai manusia itu ngabdi sama Allah dalam kondisi apapun. Sampai ekstrim-ekstrimnya, ya, sampai ekstrim-ekstrimnya seorang nggak kerja nggak apa-apa, yang penting ibadah, kan gitu kan. Apalagi ya seseorang yang betul-betul paham konsep ibadah. Tetapi ala kulli hal, ya, kewajiban itu banyak. Kita sebagai seorang laki-laki dan bagi para wanita juga dibolehkan kerja dengan syarat-syaratnya tentunya, ya, tidak ikhtilat, tidak tidak menerobos daripada keharaman-keharaman, boleh-boleh saja, ya. Itu adalah merupakan ibadah. Maka waktu-waktu yang senggang yang tidak mengganggu hak orang lain adalah digunakan untuk ibadah seperti baca Al-Quran, ya. Kemudian al-jud itu berbuat derma, ya. Apa itu? Dermawan. Rasulullah itu orang paling dermawan. Makanya ada istilah orang-orang Arab itu katanya, kalau pas Ramadan kayak malaikat, tapi kalau pas di luar Ramadan kayak Abu Jahal katanya. Tapi nggak semuanya Pak, ini hanya selorohan orang yang jengkel saja. Ya, pas umroh ternyata ketemu yang jahat-jahat. Harusnya dia introspeksi diri, jangan ente jahat di tanah air kan, gitu kan. Ya, alhamdulillah kita cuma dengan orang-orang baik kan di sana kan, gitu. Wah, haji isinya marah-marah. Ya, haji oleh-olehnya apa? Masya Allah. Ya, orang Arab kayak gini. Umroh di Ramadan, masya Allah, malaikat semuanya itu. Tapi kalau pas di luar Ramadan Abu Jahal semuanya itu kan, gitu. Tapi ala kulli hal, dimanapun ada yang buruk, ada yang jelek, ya, tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Nah, baiklah, Hamad bin Sulaiman itu setiap Ramadan dia itu sudah ada jatah memberi makan, ya, memberi makan buka 500 orang. Kemudian setiap Aid itu memberikan hadiah, satu orangnya 100 dirham. Ya, 100 dirham itu kalau di
apakah dinilaikan dengan rupiah sekitar 8 juta Pak. Ya 8 juta dikalikan 500. Ternyata ada sunnah orang-orang terdahulu ngasih THR. Ya kalau begini setengah beneran ini THR-nya jangan kurang dari 8 juta Pak. Masya Allah. Baik, makanya kita ikuti salaf itu jangan separuh-separuh. THR juga ada contohnya dari salaf kan gitu, dari orang terdahulu. Ya, tapi barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir di antara sunnahnya adalah seseorang itu menghindari amalan-amalan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya jadi kayaknya waktunya mepet di sini, tidak mungkin kami sampaikan nasihat para ulama supaya puasa kita menjadi lebih sempurna, lebih baik. Tapi ala kulli hal setidaknya kita memahami sunnah-sunnah dalam puasa, kemudian tadi awal bagian tentang puasa, tentang pentingnya niat dan sebagainya. Ini sebagian kecil fikih. Karena fikih Ramadan itu masih banyak, ada al-mubtilat, siam, mubtilat itu siam yang membatalkan puasa, makan minum batal, kemudian kalau pakai infus batal atau tidak. Ini kan masalah kontemporer perlu dibahas. Maka saya katakan masalah puasa, fikih puasa kalau di perkuliahan mungkin untuk 1 semester ini kan gitu kan. Tapi ala kulli hal semua itu berkahnya. Kadang waktu yang singkat ini malah tambah lebih mengasah, lebih membekas, itu Allah yang menghendakinya, tergantung niat kita masing-masing. Ala kulli hal, sisa waktu ini lebih baik kita gunakan untuk tanya jawab, sehingga tidak kita habiskan untuk materi saja. Maka sebelum kita akhiri, kami persilahkan Bapak atau Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Kami persilahkan.